Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di balik setiap cerita pasti ada story-nya. Sebuah program yang akan bercerita, baik cerita gue maupun cerita lo yang udah dikirim melalui email di studio9.palapa@gmail.com. Karena penyanyi dangdut yang paling sering ngirim email adalah Saipul Gmail. Wow. Oke, kali ini gue akan bercerita, tapi ceritanya adalah kiriman dari email dari Al Tanjung. Dia nggak apa-apa kan disebutin namanya ya? Ya Al Tanjung lah. Judulnya sekedar cerita aja. Oke. Al Tanjung ini berarti dia daratan yang menjorok ke lautan Tanjung. Ya. Kalau lautan yang menjorok ke daratan namanya Teluk. Bener gak sih? Antara dua itulah pokoknya dah ya. Assalamualaikum Cing Abdel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim Studio 9 Palapa, apa kabar semuanya? Baik. Semoga semua sehat ya. Amin. Oke, salam kenal ya semua. Oke. Ani ada sedikit cerita nih tentang teman-teman Ani dari kecil yang sekarang alhamdulillah udah pada berkeluarga semua. Jadi begini ceritanya. Jadi habis lebaran 4 hari kemarin, kita pada kumpul nih silaturahmi. Alhamdulillah kami berempat pada bisa datang semua. Oh iya, kami disebutnya 234 kayak Haji Samsu. Lo tanya dong Cing, kenapa disebut 234? Kalau gue nggak tanya udah berhenti ya ceritanya ya. Ya gue tanya deh, kenapa sih disebut 234? Oke, jadi begini Cing. 3 dari 4 orang di kelompok gue ini, bapaknya udah punya bini lebih dari 1. 3 dari 4, berarti ada 1 doang nih yang enggak ya. Temen gue yang pertama sebut aja namanya Silai. Bapaknya, gue juga pernah punya teman dipanggilnya Silai juga. Dia bukan orang Jawa, tapi kenapa dia dipanggil Silai ya? Dia kerja jadi supir di sebuah perusahaan dan mobilnya boleh dibawa pulang sama dia. Jadi kalau malam-malam tuh sering banget minjem mobil dia buat jalan-jalan kemana gitu. Iya, tapi dia udah meninggal sekarang. Silai. Tapi sebelum meninggal dia hidup. Ya. Silai, bapaknya punya bini 2. Teman gue yang kedua namanya Habib, bapaknya punya bini 3. Gue juga punya teman yang namanya Habib. Dan yang terakhir namanya Simon, bapaknya punya bini 4. Aduh. Dan cuma bapak gue doang, lo siapa namanya Tanjung, yang punya bini 1, dan gue anak keempat satu-satunya dari 4 bersaudara. Wah. Nah balik deh, pas di acara silaturahmi kemarin, setelah kami makan dan mulai ngerokok, teman gue yang namanya Simon cerita, dia bilang kalau dia udah pecahin rekor bapaknya. Serentak gue semua pada kaget, rekor apaan nih? Gue nggak kaget, gue udah tahu orang lagi ngomongin ginian pasti rekor kawin, ya kan? Ternyata di awal Juni besok, ini udah Juni ya, ini kirimnya sebelum Juni. Di awal Juni besok dia mau kawin lagi, punya usut, ternyata besok ini pernikahan dia yang ke-7. Buset, banyak banget yang 7. Yang bareng berapa ini? Apa dia 7? Cerai kawin atau gimana ya? Ya gitu dah pokoknya dah. Ente pasti bertanya kan, Cing, gue sama teman-teman gue sama teman gue 2 orang lagi punya bini berapa? Alhamdulillah gue bertiga masih punya bini 1 semua, dan kayaknya masih belum mau nambah. Ya. Menurut ente Cing, teman gue itu bisa didaftarin ke Muri nggak? Muri pemain drum dong. Wah, terserah mau dimasukin kategori apaan. Ya udah itu aja Cing ceritanya, tolong dibantu penjelasannya Cing. Apa yang mau gue jelasin? Gokil. Tapi yang gue sih kalau gue tidak melihat dari banyaknya bapaknya kawin atau temen lo si Simon ini kawin, tapi gue melihat ini dari pertemanan lo yang mungkin udah cukup lama ini ya, udah cukup lama dan masih berkelanjutan sampai sekarang. Bahkan lebaran kemarin masih pada silaturahmi 4-4-nya masih datang. Gue juga punya teman kecil yang sejak kecil sampai sekarang masih berhubungan. Paling nggak ada 2 orang, ada 3. Gue di grup tuh ada 9, di grup ini teman kecil gue tuh ada 9 orang.
namanya nama grupnya apaan ya? Wali murid apa? Karena semuanya udah pada jadi wali murid, ya. Dan di antara 9 itu, gue yang paling intens berhubungan sama 2 orang, namanya Geeng sama Ius. Ius ini temen gue dari TK sampai umur 5, maksudnya gue dari TK doang mau berteman sama dia sebenarnya. Tapi kelanjutan sampai sekarang gitu. Geeng ini kayak temenan sama gue SMA dah. Maksudnya tinggal dekat Pisangan kenal, tapi udah mulai bergaul bareng-bareng tuh SMA atau kuliah di awal-awal. Dan 2 orang ini pernah jadi asisten gue nih, cukup lama. Jadi nih 2 orang nih menurut gue nih saling melengkapi kebrengsekannya. Kocak, karena ini pernah terjadi di satu saat gue ada acara di Bandung. Itu di acara tablik akbar kalau nggak salah deh, acara sama Mama Dede di Masjid Raya Bandung gitu. Begitu mau mulai di situ karena rame, terus gue dikasih tahu tuh sama pengurusnya atau sama siapa ya gitu. Hati-hati katanya di sini banyak yang nyolong handphone gitu. Ada nyolong handphone, jadi pura-pura jamaah tapi gedesek-gedesek, tapi akhirnya nyolong handphone. Waktu itu handphone gue 2, jadi gue titipin ke Ius. Dua-duanya gue pegangin ke Ius karena gue takut kalau gue kantongin nanti ada orang-orang yang ngedeket, akhirnya dicolong. Udah singkat cerita, berjalan tuh acara sejam 2 jam gitu. Ke holding room ya namanya, jalan ke ini. Gue minta tuh ini gue handphone gue di Ius. Ternyata kecopetan si Ius. Dia naruh handphone gue tuh di saku yang berbeda. Kiri sama kanan. Kecopetan satu yang paling bagus lagi. Yang paling bagus. Jadi kan dulu musim tuh 2 handphone ya. Lagi musim-musimnya 2 handphone tuh, satu BlackBerry, satu handphone biasa gitu. Nah yang kecolong ini gue yang bagusnya kalau salah BlackBerry apa iPhone lah gitu dah. Antara 2 itu dah begitu ya. Pokoknya deh yang sering gue pakai, yang sering gue pakai. Itu lagi bulan puasa, gue inget banget gitu. Handphone gue mana Yus gitu. Pas dicari, wah nggak ada dia kecopetan kali kata gitu. Terus dia cerita inget, wah jangan-jangan yang tadi tuh yang desek-desek gue gitu, kayak ngambil tapi yang satu ngajak ngobrol, yang satu ngedesak gitu, gimana sih? Jadi ya kayak pengalihan perhatian gitu. Oh nggak ada, aduh gila, mau marah gimana, orang udah kejadian, udah hilang juga, nggak tahu juga. Geng mana geng datang tuh geng tuh, nanyain ada apa? Handphone kecolongan yang, buset, Ius abis dimarahin sama geng sebagai seorang ketua keamanan ya. Dia emang dia bagian keamanan dah, kalau geng ini bagian keamanan karena memang dia dulu preman tanpa tanda jasa dia ini. Cukup diperhitungkan di Pasar Enjo lah waktu itu ya. Jadi pelaganya itu sogrol lah gitu. Wah, lo yang bener gitu aja hilang gitu. Terus dia ngerogoh kantong, dia mau telepon nih. Lah, telepon gue juga hilang. Telepon geng kecopetan juga. Dah, gue bilang kocak dia. Habis ngomelin Ius, lagu-laguannya itu anak 2 ya. Kalau lagi ada satu kesalahan, pada demen banget tuh, nyecernya gitu. Cuman lucu-lucu, kalau kata gue mah lucu-lucu gitu, lucu banget dah ini nyecer. Jadi geng udah sok tahu begitu, ternyata dia juga kecolongan, kecopetan juga. Kocak dah. Gue dapat cerita juga nih dari Ius mengenai kesoktahuan Geeng. Jadi dia naik mobil berdua nih, gue lagi di mana, terus dia naik mobil berdua. Sama awal-awal lagi ada seat belt apa kalau nggak salah ya. Jadi sama Ius suruh pakai seat belt. Ini lewat dekat Pisangan. Tenang kata si Geeng.
polisi daerah sini udah dalam genggaman gue. Anjay, genggaman apaan katanya gitu. Baru ngomong kayak gitu di depan ada polisi katanya. Dia berhentiin, ditilang juga, akhirnya genggam apaan lo yang ketawa juga ya. Jadi memang banyak cerita tentang teman-teman ya. Gue pengen banget sebenarnya menghadirkan Ius sama Geeng nih untuk hadir di sini bercerita tentang masa kecil. Pasti kocak-kocak karena lucu-lucu banget deh. Dan Geeng ini karir premannya itu berakhir dengan tragis. Mendingan nanti dia sendiri yang cerita dah. Lucu dah menurut gue. Wah, ini kejadiannya lucu banget. Ius juga punya banyak cerita yang kocak dah. Kocak beneran. Pacaran online ya sama orang di Facebook apa di mana gitu. Kocak dah, ceritanya kocak deh, bener kocak. Tapi biar mereka aja yang cerita nanti ya. Kalau buat sekarang cukup aja dulu. El Tanjung ya, terima kasih lo udah kirim ini bercerita tentang teman lo, jadi gue bisa inget-inget lagi ternyata kita punya orang yang dari dulu temenan sampai sekarang. Paling enggak gue ya, gue rasa semua orang adalah 1-2 teman yang memang berteman dari SMP, SMA sampai sekarang masih bersilaturahmi, dan sampai sekarang kualitas hubungannya itu sama-sama udah saling memaklumi kekurangan gitu, sehingga pada saat orang itu ngeselin, kita akhirnya bawa lucu aja, itu emang cuman geleng-geleng doang, akhirnya udah nggak bisa. Kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang lain ke kita, mungkin kita marah, tapi karena ini emang udah teman dari kecil, udah tahu gitu, jadi dia punya kesalahan, ya akhirnya kita maklumin. Ius mah sering banget Ius, karena Ius itu bagian yang nyetirin gue ya. Jadi tuh salah sangka, salah persepsi, jemput di mana, ini ntar ada di mana, itu sering banget gitu. Gue udah nunggu di sini, dia adanya di mana gitu. Terakhir di bandara kemarin waktu jemput gue dari Bali, gue nungguin aja di ini ya, di parkiran lantai 3, karena gue bilang di parkiran lantai 3 di gedung parkir gitu. Dia juga nungguin aja di tempat kedatangan gue. Jadi gue kan gak bawa bagasi, jadi begitu turun langsung ke parkiran. Dia nungguin, Yus lo di mana? Ini kalau belum keluar Del. Sama-sama nunggu gitu. Itu udah sering terjadi. Geeng masalah lupa udah sering terjadi juga. Lupa bawa perlengkapan syuting aja pernah gue. Udah sampai Indosiar nih, dia lupa bawa baju, lupa bawa ini, tas-tasnya lupa, pernah juga. Gimana ya syuting? Akhirnya gue syuting pakai celana jeans. Syuting Mama dan AA, gokil gak tuh? Si Geeng tuh. Jadi pakai celana yang ada aja gue. Kocak dah. Ketiduran juga sering. Akhirnya gue nyetir sendiri aja pernah. Gue tinggalin aja pernah. Gue tinggalin kerja aja pernah. Kocak, ntar kita undang lah 2 orang itu ya. Geeng sama Ius, ceritanya banyak banget. Masih ceritanya saling menyalahkan dan lucu-lucu semua. Oke, terima kasih buat El Tanjung udah bikin gue bernostalgia juga sama teman-teman lama gue. Lo yang lagi nonton ini juga, kalau emang punya teman lama udah lama nggak silaturahmi, WA lah sebentar gitu. Sama Ius sama Geeng gue masih intens lah berhubungan ya. Yang mau dibacain ceritanya apa aja nih, termasuk yang kayak begini, silakan kirim aja ceritanya ke studio9.palapa@gmail.com. Nanti gue akan bacain, siapa tahu cerita lo juga bisa memancing cerita gue, karena ceritanya si El Tanjung juga bisa memancing cerita gue ya. Sampai ketemu lagi di setiap cerita pasti ada story-nya.